Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Saya bersama narasumber akan berbincang mengenai nilai-nilai aneka dalam lingkup ASN. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rizky Rizkyani, CPNS Pemkat Kabupaten Pekalongan yang saat ini tengah mengikuti latsar di PPSDM Regional Yogyakarta. Bersama saya ada Ibu Nurrahmi Listio Handayani SPD sebagai narasumber. Ibu Nurrahmi merupakan Kepala SDN Karangdowo Kedunguni Kabupaten Pekalongan. Nah, sebelum lebih lanjut berdiskusi tentang aneka, kita harus tahu dulu apa sih itu aneka. Aneka merupakan singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kelima nilai inilah yang merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki seorang ASN. Baiklah, bisa kita mulai diskusi kita bersama Ibu Nurrahmi. Selamat datang di podcast pertama saya, Ibu. Terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu dengan Ibu dan perjalanan singkat karir Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk seluruh pemirsa podcast Ibu Diska Rizkyani. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurrahmi Listio Handayani. Saat ini saya adalah kepala sekolah di SD Negeri Karangdowo, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Saya kelahiran 3 April 1981. Usia saya saat ini 40 tahun dengan 2 anak. Saya menjabat sebagai kepala sekolah SD Negeri Karangdowo sejak 7 Januari 2020. Jadi kalau dihitung masa kerja saya di SD Negeri Karangdowo ini baru 1 tahun 6 bulan. Sebelumnya saya adalah kepala sekolah di SD Negeri 01 Tembelang Gunung, Kecamatan Lebak Barang dari 8 April 2019 sampai dengan 6 Januari 2020. Tidak lama juga di sana ya Bu, kurang lebih hanya 9 bulan. Perkenalan singkatnya Ibu. Pertanyaan pertama dari saya, apakah nilai-nilai aneka yang terdiri dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi ini sudah terimplementasi di SDN Karangdowo? SD Negeri Karangdowo adalah SD negeri yang terletak di Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Terdiri dari 77 siswa dengan tenaga pendidik PNS 3 orang, 1 orang PNS penjaga, dan 4 orang guru yata bakti. Usia guru di sini juga tergolong masih muda-muda, yang tertua 41 tahun. Kemudian dari siswanya, siswa di sini berasal dari keluarga dengan tingkat perekonomian menengah ke bawah, yang jika di prosentase itu lebih besar tingkat perekonomian bawah daripada menengahnya. SD Negeri Karangdowo ini terletak di tengah masyarakat yang mempunyai tingkat religius yang tinggi, sehingga animo masyarakat rendah untuk menyekolahkan di SD negeri dengan alasan SD negeri itu kurang pada pelajaran agamanya. Nah, dari latar belakang tersebut diperlukan komitmen seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di SD Negeri Karangdowo untuk dapat menerapkan nilai-nilai aneka dalam tugasnya. Kenapa? Karena nilai-nilai aneka tersebut bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat pada SD Negeri Karangdowo, sehingga mereka mempunyai keinginan untuk mendaftarkan putra-putrinya ke SD Negeri Karangdowo. Dan alhamdulillah nilai-nilai aneka tersebut sudah terimplementasi di SDN Karangdowo. Lah, kenapa saya menjawab nilai-nilai tersebut sudah diterapkan atau sudah diimplementasikan? Indikatornya apa? Akan saya berikan contoh-contohnya. Yang pertama, apa Bu nilainya? Nilai yang pertama itu akuntabilitas, nggih.
Akuntabilitas itu kalau secara singkatnya menurut saya adalah nilai yang menunjukkan pertanggungjawaban yang jelas dan transparan sehingga menghasilkan kepercayaan publik pada seseorang atau sebuah instansi. Jadi indikator dari terimplementasinya nilai akuntabilitas ini adalah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab secara profesional dan transparan. Dalam nilai ini kegiatan contohnya adalah dalam kegiatan pembelajaran di SDN Negeri Karangdowo, bahwa guru menyampaikan hasil belajar siswa secara transparan dan berkala kepada wali murid, sehingga wali murid ini bisa mengetahui perkembangan anak dalam pembelajaran mereka di sekolah. Bahkan dalam masa pandemi ini pun kita tetap melaporkan hasil belajar siswa, malah lebih intens karena selama pendampingan belajar di rumah itu guru lebih banyak berkomunikasi dengan wali murid tentang pembelajaran dan tugas-tugas. Nah, ini memberikan gambaran bahwa indikator bertanggung jawab pada pekerjaannya itu sudah terimplementasi pada guru-guru di SD Negeri Karangdowo. Contoh selanjutnya adalah lingkungan kerja yang akuntabel. Seperti panjenengan ketahui, selama 6 bulan bertugas di SD Negeri Karangdowo, panjenengan melihat bagaimana lingkungan kerja di SD Negeri Karangdowo. Karena akuntabilitas personal di sekolah ini sudah bagus, maka bisa tercipta lingkungan kerja yang akuntabel. Artinya, segala kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan di sekolah ini bisa berjalan dengan baik. Segala kewajiban pelaporan kepada dinas-dinas terkait, baik itu Dapodik, laporan pertanggungjawaban BOS, dan laporan-laporan lainnya kepada dinas dan Kemendikbud bisa dilaporkan tepat waktu dan transparan. Dan ini pun karena tadi akuntabilitas personal itu sudah tercipta, maka tidak menghambat pelaporan. Artinya tugas masing-masing personal ini sudah bisa terlaksana dengan baik sehingga untuk pelaporannya juga tidak terhambat. Kemudian selanjutnya pada kegiatan apel pagi di SD Negeri Karangdowo, kita melaksanakan apel pagi pada pukul 7. Di sini ada implementasi nilai-nilai akuntabilitas di mana guru melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, datang tepat waktu, dan mengikuti apel sesuai dengan aturan di SD Negeri Karangdowo. Nilai dasar yang lain pada kegiatan apel ini adalah komitmen mutu. Dalam kegiatan ini ada inovasi di mana ada doa bersama sebelum melaksanakan tugas yang dilanjutkan dengan mendampingi siswa dalam kegiatan pembiasaan pagi. Di SD Negeri Karangdowo ada kegiatan pembiasaan pagi berupa pembacaan Asmaul Husna dan hafalan surat-surat pendek, kemudian menyanyikan lagu nasional. Pada kegiatan ini anak ditanamkan nilai-nilai nasionalisme, berketuhanan, dan menanamkan nilai-nilai agama dan kebangsaan. Lalu pertanyaan saya yang kedua, dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN itu, apakah ada tantangan dan hambatan yang Ibu dan rekan-rekan guru SDN Karangdowo lainnya hadapi? Dalam penerapan implementasi aneka ini di SD Negeri Karangdowo tentu tidak semudah pada apa yang saya ceritakan, tidak begitu saja bisa dilaksanakan. Ada kendala-kendala yang kita hadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai aneka tersebut. Selanjutnya adalah hambatan-hambatan, nggih Bu, nggih. Tentu saja dalam mengimplementasikan nilai-nilai aneka ini bukan tanpa hambatan. Tentu saja ada hambatan-hambatan yang ditemui dalam mengimplementasikan nilai-nilai aneka ini di sekolah. Nah,
Ini memang menjadi tugas utama saya sebagai kepala sekolah. Sebagai manajer, saya harus bisa mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di sekolah, apapun itu bentuknya dan bagaimanapun keadaannya. Karena memang tugas seorang manajer adalah yang pertama adalah planning itu merencanakan, organizing itu mengelola, mengatur, kemudian motivating, memberikan motivasi, memberikan dorongan, kemudian controlling, melakukan pengawasan, diantaranya adalah evaluasi kegiatan. Seperti yang sudah saya sampaikan pada awal tadi, pada profil SD Negeri Karangdowo, hambatan yang pertama itu adalah bahwa guru-guru di SD Negeri Karangdowo ini masih muda-muda. Paling tua itu umur 41 tahun itu WB, yang PNS itu kelahiran 84. Berarti masih 37, 36. Kemudian jumlah dengan pengalaman dengan usia yang masih muda-muda ini, pengalamannya tentu belum banyak, belum banyak. Kemudian lebih banyak guru yata bakti daripada guru PNS, apalagi sebelum panjenengan datang sebagai CPNS di sekolah kami ini, kami hanya ada 3 PNS, termasuk kepala sekolah dan penjaga. Artinya 1 guru kelas, 1 kepala sekolah, dan 1 penjaga itu PNS-nya, dan yang lainnya ada 4 itu wiyata bakti. Kami juga kekurangan guru waktu itu, jadi ada saya masih mengajar, kemudian ada guru yang merangkap menjadi guru agama. Itu menjadi hambatan bagi kami. Jadi memang perlu semangat dan motivasi kepada guru-guru wiyata bakti ini untuk dapat bekerja secara totalitas dan melaksanakan tupoksi sebagai guru terlepas statusnya sebagai guru wiyata bakti. Dalam hal ini saya terlebih dahulu merencanakan program-program yang bisa dilaksanakan di SD Negeri Karangdowo, tentunya dengan melihat potensi-potensi yang ada di SD Negeri Karangdowo, kemudian mengatur pelaksanaannya, membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing personel, kemudian memberikan bimbingan dan motivasi-motivasi pada setiap personil untuk tugas-tugas yang memiliki hambatan, kemudian melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimanakah cara agar saya dan para CPNS yang lain dapat menerapkan nilai-nilai dasar aneka saat kami kembali ke tempat tugas? Ya, baik Bu. Menurut saya, cara menerapkan nilai-nilai dasar aneka dalam tugas sehari-hari ini adalah dengan melaksanakan tupoksi, tugas pokok dan fungsi kita sebagai ASN, dan khususnya tugas pokok dan fungsi kita sebagai seorang guru dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal yang kita bisa. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa berguna untuk Bu Diska nanti ketika kembali ke tempat tugas, bisa menjadi inspirasi, bisa menerapkan nilai-nilai aneka dengan baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai ASN, sebagai guru di sekolah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu telah menyempatkan waktunya. Hanya ini pertanyaan saya untuk hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan saya juga mohon doanya agar dapat mengikuti kegiatan WhatsApp dengan lancar.
Demikian teman-teman podcast kita hari ini bersama Ibu Nurrohmi Listio Handayani SPD, Kepala SDN Karangdowo, Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari podcast kali ini. Apabila ada salah-salah kata selama membawakan podcast, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.